Ratusan perangkat desa di Purbalingga, Jawa Tengah menggelar aksi demo menuntut kejelasan pensiun. Aksi mereka diwarnai pencopotan seragam dan atribut perangkat desa sebagai bentuk kekecewaan kepada pemerintah. Mereka menuntut dan mempertanyakan masa pensiun mereka yang tak kunjung jelas. Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, seharusnya mereka akan pensiun pada usia 65 tahun. Namun, pemerintah Kabupaten Purbalingga hingga kini belum memfasilitasi batas usia pensiun mereka. Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, para perangkat desa di Purbalingga akan bergabung dengan perangkat desa dari seluruh Indonesia untuk menggelar aksi protes ke pemerintah. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten telah selesai. Ya, meski telah dibongkar, pemirsa, TNI Angkatan Laut akan memperketat pengawasan di area tersebut. TNI Angkatan Laut bersama nelayan membongkar pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang yang tersisa 1 km pada hari Kamis. Sisa pagar ini dipastikan selesai dibongkar di hari yang sama. Total 30,16 km pagar laut berhasil dibongkar seluruhnya dalam waktu 11 hari, lebih dari target sebelumnya yaitu 10 hari. Hal ini tak lepas dari kendala cuaca buruk seperti hujan lebat, ombak tinggi, dan kedangkalan laut. Karena pada pagi hari ini tadi kita saksikan bersama merupakan hari terakhir atau pengakhiran dari pembongkaran pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang yang khususnya Belasan siswa SMK Negeri 1 Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, dievakuasi ke Rumah Sakit Tuanku Imam Bonjol diduga akibat keracunan makanan kantin sekolah. Tercatat ada 12 siswa yang mendapat penanganan medis karena menderita sejumlah gejala keracunan berupa pusing, mual, hingga muntah-muntah. Gejala tersebut dirasakan para siswa usai mengonsumsi nasi goreng, tahu, dan tempe yang dibeli di kantin sekolah. Setelah diberi obat dan diobservasi hingga 2 jam, para siswa dinyatakan bisa menjalani rawat jalan. Kita ke informasi selanjutnya. Gara-gara terjebak kemacetan, 2 bandar narkoba ini ditangkap polisi di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Nah, pemirsa, di tangan tersangka, pemirsa, polisi mengamankan 34 paket sabu berbagai ukuran siap edar. Tim Elang Polresta Bukit Tinggi menangkap Muhammad Bintang dan Arif Ramadan Parcil saat melintas di Jalan Banu Hampu Agam, Sumatera Barat. Mereka diduga bandar narkoba, ambil sabu ke Rudi di Padang menggunakan sepeda motor menuju Bukit Tinggi. Sempat dikejar polisi, tersangka terjebak macet di perempatan Simpang Padang Luar. Digeledah ditemukan puluhan paket sabu berbagai ukuran. Polisi kemudian menangkap Zaki Muhammad Rafif yang kabur membawa timbangan digital ke warung bibinya. Pelaku ini meminjamkan motornya dengan imbalan gratis memakai sabu. Sebelum sampai di Bukit Tinggi, kita bersama tim segera bergerak cepat untuk melakukan penangkapan. Kebetulan pada saat itu 2 bandar tersebut terjebak macet di Simpang Padang Luar. Kemudian segera kita lakukan penangkapan. 2 bandar dengan 34 paket sabu diancam 20 tahun penjara. Sementara Zaki pemakai sabu terancam 4 tahun penjara dan ditahan di sel di Mapolres Padang. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Kita ada ke informasi viral-viral lagi, pemirsa. Lagi-lagi viral di media sosial, warga tangkap pelaku pencurian sepeda motor yang bersembunyi di atap sekolah di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dikiranya orang nggak bisa kelihatan ya. Nah, akibat aksinya ini pemirsa, sejumlah genting dan plafon sekolah jebol. Damkar. Viral, video sejumlah warga mengejar seorang pria terduga pelaku pencurian motor di kawasan Cinunuk, Kecamatan Cileji, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu malam. Sial, saat beraksi, pelaku terpergok sang pemilik motor. Karena panik, pelaku pun berusaha melarikan diri.
Namun korban bersama massa terus mengejarnya hingga pelaku memanjat bangunan sekolah dasar dan bersembunyi di plafon. Kerap dengan aksi pelaku, massa kemudian menjebol plafon dengan kayu hingga kaki pelaku menggantung di langit-langit atap sekolah. Ditelepon bahwa di sekolah ada maling, saya buru-buru ke sini gitu. Di sini udah rame. Udah rame. Saya bukain gerbangnya, maling udah ada di sini. Tak lama berselang, petugas Polsek Cileunyi tiba dan berhasil menangkap terduga pelaku pencurian serta mengamankan barang bukti sebuah motor milik warga. Kebetulan si pelaku sempat lari dan langsung masuk ke sebuah sekolah dan masuk ke atap sekolah dan sempat dikejar sehingga langsung diamankan. Kini pelaku ditahan di Mapolsek Cileunyi dan dijerat pasal pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Ya ini kalau kita lihat ada-ada aja ya kelakuannya ya. Harusnya jangan mencuri supaya nggak naik ke plafon. Memang zaman makin susah pemirsa, faktor ekonomi juga sangat menentukan. Dan apalagi pemerintah tolong dong diperluas lagi lapangan pekerjaan nih, banyak sekali membutuhkan pekerjaan yang halal pastinya. Ya betul, tapi ada juga beberapa pengamat yang mengatakan kalau pencuri ini karena kebiasaan, kepepet juga satu. Dan semoga ini jadi, iya. Cara mudah tapi ketangkap juga akhirnya. Iya, akhirnya ketangkap juga. Makanya jangan sampai ini semoga jadi pelajaran ya untuk yang berniat untuk mencuri, membuat kejahatan. Apa itu pasti akan ketahuan juga. Jangan ketahuan. Semoga jangan, carilah rezeki dari cara yang halal ya. Tim investigasi Satgas Operasi Damai Kartens 2025 menggiring tersangka Nixon Matuan alias Okonisip, anggota kelompok kriminal bersenjata pimpinan Askemabel ke Polda Papua. Proses pemindahan tersangka dimulai Kamis pagi 8.15 waktu Indonesia Timur dari posko Satgas Operasi Damai Kartens 2025 menuju Bandara Ailelim. Dari bandara tersebut, anggota KKB Nixon Matuan alias Okonisip didampingi tim investigasi Operasi Damai Kartens 2025 berangkat menuju Bandara Jayapura, Papua dengan menggunakan helikopter. Selanjutnya, tersangka dibawa ke Mapolda Papua guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Ya pemirsa, informasi pertama dari sore kali ini kami bawakan informasi dari eksekusi lahan kosong di sejumlah ruko di Jalan Andi Pangeran Petarani di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini diwarnai ketegangan kedua belah pihak. Wah, di mana ini pemirsa ada personel Brimob dan juga sejumlah ormas kepemudaan yang berada di lokasi nyaris ricuh. Eksekusi lahan sempat diwarnai ketegangan antara polisi dan massa aksi. Massa berusaha memblokade jalannya eksekusi dan membakar ban. Ribuan personil gabungan melakukan pengawalan atas eksekusi lahan kosong dan sejumlah ruko di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ketegangan dengan personil Brimob terjadi mengingat banyaknya ormas kepemudaan yang berjaga di sekitar ruko yang akan dieksekusi. Eksekusi lahan kosong dan sejumlah ruko yang berada di pinggir Jalan Andi Pangeran Petarani ini dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Makassar yang memenangkan Baso Matutu sebagai penggugat. Pemirsa, soal yang lagi rame-rame Pram ya, ricuh-ricuh di persidangan. Nah, buntut dari ricuh di persidangan ini, Mahkamah Agung pemirsa resmi bekukan berita acara Sumpah Advokat Rasman Arif Nasution dan Firdaus Oiwobo. Ya pemirsa, keputusan ini otomatis membuat keduanya tidak lagi dapat menjalankan praktik sebagai pengacara di pengadilan. Drama kericuhan dalam persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik antara Rasman Arif Nasution dan Hotman Paris terus berlanjut. Mahkamah Agung telah membekukan berita acara Sumpah Advokat Rasman Arif Nasution dan M. Firdaus Oiwobo. Pembekuan ini dilakukan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon untuk Rasman Arif dan Ketua Pengadilan Tinggi Banten untuk Firdaus. Mahkamah Agung menyebut putusan ini diambil demi menjaga wibawa pengadilan. Untuk menegakkan marwah dan wibawa pengadilan, maka
berita acara sumpah advokat atas nama Saudara Rasman Arif Nasution dan Saudara M. Firdaus Owibowo ya, dinyatakan dibekukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ya, yang melakukan penyumpahan. Rasman dinilai telah menjadi pemantik kegaduhan yang terjadi di PN Jakarta Utara. Dengan dibekukannya sumpah advokat, maka Rasman dan Firdaus tidak bisa lagi menjalankan praktik sebagai pengacara di pengadilan. Mahkamah Agung menegaskan, keputusan pembukuan sumpah advokat ini merupakan langkah tegas dalam menjaga integritas dan ketertiban di lingkungan peradilan. Dari Jakarta, Wenda Nura, iNews melaporkan. Ya, ini sempat ramai di viral di media sosial ya, sampai-sampai ada namanya kuasa hukum sampai naik ke atas meja. Ini bukan lagi di ruang atau ranah pengadilan, tapi kayak dihukum rimba seperti itu. Iya, lagi-lagi seperti yang dikatakan tadi dari pihak Mahkamah Agung bahwa kita harus menghargai gitu ya kewibawaan dari persidangan itu sendiri. Jadi memang proses hukum juga kita harus ya berjalan dengan seapanya ya, kita harus ikuti itu dia gitu loh. Jangan mendahulukan emosi semata yang akhir ujung-ujungnya dua pekerjaan ini harus dibekukan. Dan ini juga berlaku untuk semua profesi sebenarnya ya. Iya, jadi harus diselesaikan dengan kepala dingin ya. Ya pemirsa, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan Hasto Kristianto. Ya, hakim menyatakan pra-peradilan Hasto ini kabur atau tidak jelas. Ya pemirsa, dalam amar putusannya, Hakim Tunggal Juyamto menyatakan permohonan pra-peradilan Hasto tidak dapat diterima. Dengan ditolaknya pra-peradilan ini, status tersangka Hasto Kristianto sah. Sementara itu, kuasa hukum Hasto Kristianto, Todung Mulya Lubis, mengatakan penetapan tersangka Hasto itu tidak sah, sebab kasus Harun Masiku sudah inkrah. KPK yang diperbarui kabur atau tidak jelas, menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima, membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil. Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2022 oleh Juyamto, Hakim Pengadilan Jakarta Selatan kelas 1 khusus, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut, dibantu bahwa permohonan pra-peradilan itu tidak diterima. Tetapi kami sangat menyayangkan bahwa kami tidak menemukan pertimbangan hukum atau legal reasoning ya, yang meyakinkan untuk bisa memahami kenapa pra-peradilan itu ditolak. Sementara itu pemirsa, ini KPK juga mengapresiasi keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak permohonan pra-peradilan Hasto Kristianto. Ya, KPK menegaskan proses penyidikan kasus suap Hasto akan terus berjalan dan tersangka akan kembali dipanggil. Untuk rencana pemanggilan, bila penyidik sudah menganggap seluruh saksi dan seluruh alat bukti dalam rangka pemenuhan unsur perkara tersebut telah terpenuhi, maka Saudara HK tentunya akan dipanggil sebagai tersangka nanti. Masih terkait dengan pengadilan pemirsa, di mana Pengadilan Tinggi Jakarta ini memperberat vonis Harvey Muiz dalam kasus korupsi timah menjadi 20 tahun penjara. Ya pemirsa, selain itu denda yang harus dibayarkan Harvey juga dinaikkan jadi 210 miliar menjadi 420 miliar rupiah. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta membacakan vonis banding terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah Harvey Muiz dengan hukuman yang diperberat menjadi 20 tahun penjara. Selain dihukum 20 tahun penjara, suami Sandra Dewi itu juga dihukum membayar denda 1 miliar rupiah, subsidi 8 bulan penjara, serta uang pengganti sebesar 420 miliar rupiah. Menjatuhkan pidana kepada yang terdakwa Harvey Muiz dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 8 bulan. Sementara Pengadilan Tinggi Jakarta juga memvonis pengusaha money changer Helena Lim diperberat menjadi 10 tahun penjara.
Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakan Helena bersalah melakukan korupsi pengelolaan timah secara bersama-sama yang merugikan negara 300 triliun rupiah. Menyatakan terdakwa Helena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun, denda 1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Dalam sidang banding perkara kasus dugaan korupsi tata niaga Komunitas Timah di Pengadilan Tinggi Jakarta, Harvey Muiz dan Helena Lim dinyatakan bersalah melakukan korupsi kasus timah yang menyebabkan kerugian negara hingga 300 triliun rupiah. Jaksa penuntut umum mengajukan banding ke Kejaksaan Agung dengan alasan keberatan atas vonis ringan terhadap Harvey Muiz dan beberapa terdakwa lainnya. Tim Liputan, iNews melaporkan.